Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Dan kali ini saya berkesempatan nih ya untuk melihat-lihat sebuah electric vehicle nih dari pabrikan Nissan ya. Dan tepatnya berada di Nissan Puri Indah nih. Ya, bagi Anda yang berminat bisa langsung datang ke sini ya, atau bisa menghubungi kontak marketingnya yang ada di deskripsi ya. Nah, mobilnya seperti apa, fitur-fiturnya apa aja, nanti kita lihat ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Autotune Indonesia, nyalakan juga lonceng notifikasinya, share video ini, beri komentar, serta jangan lupa main-main ke Instagram kami di autotune.id. Nah, ini dia nih ya, unit yang akan kita review di episode kali ini, Nissan Leaf Zero Emission. Nah, kenapa saya bilang zero emission? Karena memang mobil ini bisa dibilang sama sekali tidak menghasilkan emisi gas buang ya. Karena memang dia menggunakan full tenaga listrik sebagai penggeraknya. Oke, di sini kita lihat ya untuk bagian depan terlebih dahulu nih ya. Di sini dia untuk headlampnya dia sudah menggunakan LED proyektor ya, baik untuk lampu utama dan juga untuk lampu jauhnya nih atau high beamnya ya. Kemudian di bagian atasnya di sini ada DRL yang otomatis menyala ketika si motor listriknya dinyalakan. Nah, kemudian di ujung sini dia ada lampu sennya nih ya. Tetapi untuk lampu sennya dia masih menggunakan bohlam biasa nih. Di bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan fog lamp. Dan ini fog lampnya sudah kristal multi reflektor halogen ya untuk fog lampnya. Grillnya dia modelnya seperti ini, ciri khas Nissan ya, V-Motion grill nih ya sebutannya untuk Nissan ya. Dan di sekelilingnya ada sedikit aksen chrome nih ya di tepiannya. Dan di tengahnya ada logo Nissan yang lumayan besar. Dan di depan sini dia ada sensornya ya, karena dia ada sensornya nih, sensor sonar ya. Jadi dia sensornya untuk mendeteksi ketika misalkan ada objek atau misalkan orang mau nyebrang gitu ya. Nah, mobil ini bisa otomatis berhenti ya. Dan kalau kita lihat juga di bagian dalam sini dia modelnya kayak apa nih? Kayak diamond gitu ya, kayak diamond dan berwarna biru. Nah, kebetulan unit yang kita review ini dia memiliki atap yang berwarna biru nih ya. Nanti kita lihat ya birunya seperti apa. Kalau misalkan di kamera kelihatan di sini ada dua cup nih, yang satu kecil dan satu besar. Kita mau lihat yang kecil dulu nih ya, ini di bagian depan sini ya. Nah, ini adalah tempat untuk port chargingnya ya. Kita lihat ya. Nah, untuk cara bukanya dia ada dua cara, menggunakan tombol di bagian dashboard dan juga menggunakan remote-nya nih. Remote-nya seperti ini ya. Dan ini kita tinggal yang paling bawah ya untuk tombolnya nih, kita tinggal tahan yang lama nih. Kita pencet yang lama. Nah, dia sudah terbuka. Di sini dia ada dua port charger. Yang orange ini dia untuk portable charger dan juga home charger. Kemudian yang berwarna hitam ini, tutupnya berwarna hitam, dia untuk fast charging ya, untuk yang cepatnya nih. Untuk yang fast charging ini kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit ya. Itu pengisian dari 0 sampai 100%. Nah, kemudian untuk yang portable charger ini dia kurang lebih itu membutuhkan waktu sekitar 10 jam ya untuk pengisian dari 0 sampai 100. Dan untuk yang home charging itu dia portnya dia sama ya, sama yang portable nih yang tutupnya berwarna orange ya. Di sini-sini juga nih ngecasnya ya, tetapi dia harus memiliki alat seperti ini nih untuk di rumah ya. Alat seperti ini nih ya. Dan untuk yang home charging itu dia membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 jam ya, 5 jaman nih untuk pengisian dari 0 sampai 100%. Tetapi Nissan nih hanya memberikan yang portable charging ya untuk alat ngecasnya nih ya. Di bagian port chargingnya dia juga sudah dilengkapi dengan backlight ya. Jadi nggak usah khawatir nih misalkan mau ngisi malam hari atau di tempat gelap gitu ya. Karena di sini sudah tersedia untuk lampunya ya, sudah ada backlightnya. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri ya untuk mobil ini itu sekitar 40 kWh dan membutuhkan daya untuk mengecas itu sekitar 2.200 kWh. Nah, jadi sebagai perbandingan jarak ya antara Nissan Leaf ini dengan mobil konvensional kebanyakan ya dari segi biaya ya.
Bisa dibilang untuk Nissan Leaf ini membutuhkan biaya sekitar 57 ribuan ya untuk pengisian baterainya dari 0 sampai 100%. Itu untuk jarak sekitar 311 km ya untuk si Nissan Leaf ini. Sedangkan untuk mobil konvensional itu dia membutuhkan kurang lebih 540 ribuan ya untuk pengisian BBM-nya full ya, dari kosong sampai full itu sekitar 60 liter ya untuk jarak 540 km ya. Jadi bisa dibayangkan gap-nya sangat jauh sekali ya antara mobil listrik ini, si Leaf ini dengan mobil konvensional kebanyakan. Jadi bisa dibilang sangat-sangat irit, sangat-sangat efisien untuk si Nissan Leaf ini ya dari segi biaya ya. Buat kalian yang pengen beli mobil ini ya, Nissan Leaf ini nggak perlu khawatir nih, misalkan takut nyari di mana ya tempat atau station-station buat ngecharge-nya nih. Nah, karena kalian bisa langsung download nih, ada aplikasi namanya Charge In ya, Charge.in, itu adanya di Play Store ya, bisa kalian download dan itu kalau kalian udah download kalian bisa tahu tuh station-station di mana aja lokasinya untuk pengisian baterai si Nissan Leaf ini ya. Jadi di situ udah lengkap ya. Itu resmi dari PLN. Jadi nggak perlu khawatir nih buat kalian yang pengen beli si Nissan Leaf ini ya. Dan untuk pengisian dayanya kalian tinggal ikutin aja tuh petunjuk yang ada di aplikasi Charge ini tuh ya. Jadi nggak perlu repot nih, nggak usah takut ya. Tinggal ikutin aja petunjuknya yang ada di aplikasi Charge ini tuh. Oke. Dan di sini kita lihat ya untuk motor listriknya atau kondisi di balik kap depannya ini, kalau menurut saya ya, menurut pendapat pribadi saya, seperti ada mesinnya gitu ya, dari covernya nih ya, seperti ada mesinnya gitu. Tapi ini bukan mesin, ini motor listrik. Dan motor listriknya ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 150 PS dan untuk torsi maksimumnya itu sekitar 320 Nm. Gede banget ya ini ya untuk torsinya ya. Dan di sini juga untuk di kap depannya dia masih ada akinya nih ya, masih ada aki di sini, tetapi jelas dia tidak ada filter udaranya ya, karena memang tidak ada mesinnya. Dan kemudian di belakang sini dia ada fitur ABS nih untuk pengeremannya ya. Dan untuk ruang mesin dan kap mesin dia sudah dicat suara body dan juga di kap mesin sudah ada peredamnya nih ya. Di sini dia menggunakan profil ban 215/50 R17 ya. Jadi velgnya ini dia berdiameter 17 inci dan finishingnya dia two tone polish ya di sini ya. Dan modelnya seperti ini nih, model kipas ya. Selain tadi dia ada fitur ABS-nya, untuk pengeremannya dia keempat rodanya dia sudah menggunakan cakram ya untuk pengeremannya, baik depan ataupun belakang. Nanti belakang kita lihat juga ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya desainnya nih ya, dari samping, dari depan tadi ya kita lihat ya, nggak terlalu mobil listrik banget gitu ya untuk desainnya ya. Orang kalau misalkan yang nggak tahu nih, dia ngelihat dari depan ya, dari desainnya, wah ini kayak mobil konvensional nih ya. Ternyata setelah dia tahu fiturnya, tahu teknologinya, itu yang bikin surprise. Untuk unit yang kita review kali ini dia warnanya dia dual tone ya. Di atasnya ini berwarna biru apa nih ya? Biru rada gelap tapi agak terang dikit, kemudian putih ya. Dan untuk warna sendiri dia Nissan ini sedikit ada perbedaan ya. Untuk yang warna dual tone ini dia ada tambahan sekitar 2 juta rupiah ya dibanding warna yang single tone. Dan untuk warna yang dual tone ini ya, khususnya yang warna putih, selain atapnya biru, dia juga ada pilihan yang atapnya berwarna hitam. Spionnya modelnya seperti ini, dan di bagian bawah sini dia ada kamera 360-nya ya, dan juga di sini sudah dilengkapi dengan sen LED di bagian spionnya. Dan untuk fitur spionnya dia juga sudah lengkap, sudah electric mirror dan juga sudah electric retract ya. Handle pintunya dia model tarik seperti ini dengan akses smart key model pencet ya, seperti ini. Ada tombolnya nih berwarna hitam dan diberi finishing warna chrome. Kalau menurut saya nih menarik nih di bagian pilar sini ya, bagian belakang nih berwarna hitam glossy seakan-akan seperti kaca ya. Padahal simple ya, cuman pemilihan warna aja sih. Tapi efeknya lumayan sih. Lumayan keren gitu ya. Di bagian atas di situ dia sudah menggunakan antena model sharp pull ya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan spoiler nih, dan spoilernya dia berwarna hitam ya, karena tadi mengikuti warna yang di pilar sini ya. Dia berwarna hitam sampai ke spoiler nih ya. Kemudian di bagian spoiler juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp nih ya, dan ini sepertinya LED. Dan untuk di kaca belakang dia juga sudah lengkap nih, sudah ada rear defogger dan juga sudah ada wiper belakang. Untuk stop lampnya kita lihat ya, dia modelnya memang seperti ini. Dan di sini untuk lampu remnya dia modelnya LED bar ya. Kemudian untuk lampu mundur dan lampu sennya dia masih menggunakan bohlam biasa. Di bagian pintu bagasinya dia ada aksen berwarna hitam lagi ya.
nyambung lagi nih dari tadi dari bagian pilar samping sini, spoiler nyambung ke bagian tutup pintu bagasi di bagian sini nih berwarna hitam. Dan untuk emblemnya di sebelah sini dia ada emblem zero emission ya, karena yang tadi di awal saya bilang mobil ini full listriknya, jadi dia tidak menghasilkan emisi gas buang sama sekali. Nah, selain emblem zero emission di belakang, di samping juga ada ya, dia di pintu depan bagian kanan kiri dia ada emblemnya di bagian bawah. Kemudian di bagian tengah dia ada emblem Nissan yang lumayan besar, dan di bagian sini ada emblem Leaf ya. Nah, untuk bempernya dia model seperti ini. Di bagian bumper dia ada reflektor ya, kemudian di bagian bawahnya ada diffusernya nih ya, dan ada sedikit aksen berwarna biru ya untuk diffusernya, sama seperti tadi atapnya dia berwarna biru. Dan kalau kita lihat nih ya di bagian belakang sini ya, terutama di bagian bumpernya nih, dia tidak ada sensor parkirnya ya, tidak ada sensor parkir seperti mobil konvensional ya. Biasanya kan ada yang bulat-bulat gitu ya, titik-titik hitam gitu, ini nggak ada, tapi dia ada sensor sonarnya selain tadi di depan. Tapi dia juga ada di belakang nih. Nah, sensor sonarnya itu dia menyatu dengan kamera belakang nih ya, atau kamera parkir nih. Di sini kita lihat dulu nih untuk bagian door trimnya, bisa dibilang ini dia full black ya untuk warna interiornya nih. Dan di bagian atas door trim ini dia hard plastik, dan di bagian sini ini soft ya, soft pad nih ya. Dan di sini juga soft pad. Power window auto hanya sisi pengemudi aja. Di sini ada window lock, dan di sini ada power door lock ya. Dan di bagian atasnya ada electric mirrornya nih ya, dan juga electric retract-nya. Dan di sekelilingnya diberi finishing warna hitam glossy. Dan untuk handle-nya dia finishingnya chrome seperti ini, mewah ya. Kemudian di bagian bawahnya dia ada door pocket, cup holder, dan speaker. Dan ini dia hard plastik ya. Yang pertama kali yang saya rasakan ya untuk posisi duduknya nih, untuk joknya ya. Posisi duduknya sih nyaman ya, apalagi ditambah dengan bahan dari joknya ya. Dia kombinasi antara kulit dan juga sweat ya nih ya, untuk di bagian pinggir-pinggirnya nih ya. Nah, kemudian untuk fitur joknya sendiri dia sudah lengkap, sudah ada sliding, sudah ada reclining, dan juga sudah ada height adjuster ya di bagian sini. Walaupun semuanya masih manual ya untuk pengaturannya. Kemudian untuk headrestnya sendiri dia adjustable juga ya, sudah bisa diatur nih ya. Dan lumayan besar untuk headrestnya, dan juga bahannya sama seperti joknya ya, berbahan kulit nih ya. Nah, di sini ya kita lihat ya untuk setirnya sendiri dia juga ada stitchingnya nih ya, ada jahitannya berwarna biru nih sama seperti di jok tadi ya. Dan untuk fiturnya di sebelah kanan ini dia ada tombol-tombol untuk cruise controlnya ya. Walaupun memang ini cruise controlnya dia belum adaptif. Di sebelah kiri saya dia ada tombol audio steering switch, dan juga tombol untuk pengaturan displaynya ya. Di situ nanti ada TFT display ya, ada MID-nya. Nah, pengaturannya bisa diatur lewat sini nih, tombol-tombol di sini. Dan untuk setirnya nih keren ya, dia mengadopsi gaya flat bottom ya. Di bagian bawah sini dia rata nih. Kalau saya pribadi sih suka ya dengan setir seperti ini ya. Kesannya tuh sporty gimana gitu ya. Dia wipernya sudah intermittent, dan interval waktunya bisa diatur ya. Dan terintegrasi juga dengan wiper belakang nih ya untuk saklarnya. Kemudian di bagian kanan saya ada saklar lampu nih. Dan juga lampunya dia sudah auto nih ya. Dan ini juga terintegrasi dengan fog lamp yang ada di bumper depan. Dia sudah bisa diatur tilt steering nih, naik turun ya. Tetapi dia belum bisa diatur secara teleskopik. Dan penguncinya dia ada di bawah sini ya, di sebelah kiri ya, di bawah sini. Kemudian di bagian sini ya kita lihat ya, di sini ada beberapa tombol nih. Ya, di bagian atas ini dia ada pengaturan untuk dimmer ya, kemudian di sebelahnya ada trip reset. Nah, kemudian di bawah sini ada 3 tombol yang bisa dibilang ini tombol yang sangat penting nih untuk mobil ini ya. Yang bawah ini ya, yang paling bawah ini dia adalah tombol untuk artificial sound ya. Nah, jadi istilahnya tujuan dari si tombol artificial sound ini istilahnya gimana ya? Jadi misalkan untuk pengguna mobil konvensional nih biasanya kan nyetir itu ada suaranya ya. Nah, ketika dia beralih ke mobil listrik kan biasanya sepi-sepi aja ya. Jadi supaya nggak terlalu sepi-sepi amat lah. Jadi dia bisa diaktifkan nih untuk suara buatan ini tadi ya. Suara buatan yang bisa diaktifkan melewat tombol yang ada di dashboard ini ya. Jadi ibaratnya biar ada feel-nya lah, biar ada suaranya sedikit gitu, nggak sepi-sepi amat. Sini dia ada tombol nih yang seperti ini ya gambarnya. Ini untuk membuka port charger yang ada di depan tadi ya, untuk cup yang kecil di bagian depan tadi. Di sini ada tombol untuk memutuskan arus listrik ya. Jadi ketika mobil ini di charge atau di cas ya, kalau misalkan sudah selesai itu nggak boleh asal cabut aja.
Jadi dia harus diputuskan dulu nih untuk arus listriknya. Nah, caranya dengan memencet tombol yang ini ya. Dan juga tombol ini juga berfungsi sebagai untuk mengetahui indikator ya, indikator level dari si baterainya. Nah, indikatornya itu dia ada di bagian dashboard bagian depan ya. Nanti kita lihat seperti apa indikatornya. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini dia ada untuk membuka kap depannya ya, untuk kap motor listriknya nih. Dia bukanya dari sini ya. Nah, di situ ya tadi di opening itu ada motionnya ya, zero emission ya, seperti itu. Dan kita lihat ya di sebelah kanan itu dia masih ada speedometer analog ya. Jadi ini gabungan ya antara analog dan digital. Di sebelah sini nih dia ada speedometernya ya, dia masih analog, masih menggunakan jarum ya. Kemudian di sebelah sini nih dia ada layar TFT display-nya ya. Di paling atas itu dia ada jam digital, kemudian ada outside temperatur. Nah, kemudian yang bulat ini dia ada power ya, power dari motor listriknya nih. Jadi misalkan kalau misalkan kita menginjak pedalnya makin dalam, si powernya itu berubah ya, dia akan makin naik seperti itu ya. Dan di sebelah kanan itu dia ada posisi gearnya ya. Dan untuk yang angka itu, yang 220 itu adalah sisa baterai ya, sisa baterai untuk si mobil ini dapat melaju ya. Jadi masih bisa melaju sejauh 220 km. Dan untuk di bawah situ ya dia ada kapasitas baterainya juga. Di sebelah kanannya ada tripnya ya, itu ada trip A. Sekarang kita lihat lagi ya, ada fitur apa lagi. Nah, ini dia ada fitur bisa dibilang entertainment ya, FM radio. Kemudian di sebelah kanan lagi dia ada average ya, atau rata-rata konsumsi listriknya per 100 km ya. Kemudian di sebelah kanan lagi dia ada rata-rata berkendara, dan di sini sepertinya detail ya, dia ada waktunya ya, ada waktu berkendaranya ya, ada kecepatannya gitu ya. Di sebelah kanannya lagi dia ada pengaturan ya untuk settingnya nih ya. Di sini ada ESP setting, ada driver assistance ya, ada vehicle setting dan lain-lainnya, ada EV setting ya. Dan di sini ya di menu power nih ya, di bagian bawahnya nih kalau kita pencet ke bagian bawah, dia ada menu ini ya, ada bar charger time nih ya. Jadi ada kapasitas baterai yang lumayan detail ya, dari waktu pengecasan ya sampai sisa dari baterainya ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada temperatur baterainya. Kemudian di bawahnya lagi ada baterai kapasitas baterainya atau ke baterai kapasitinya ya, modelnya seperti ini. Jadi sekedar informasi, mobil ini dapat melakukan pengisian secara otomatis ya ketika dia sedang berjalan. Nah, itu pada saat mobil ini berada di turunan atau pada saat mengerem. Nah, itu atau deselerasi ya, bisa dibilang seperti itu, dia akan melakukan recharge secara otomatis. Ya walaupun memang nggak banyak-banyak amat sih yang ngecasnya, tapi minimal dia melakukan recharge gitu. Oke. Tadi di awal saya bilang di bagian atas depan sana lampu indikator kapasitas dari baterainya ya. Nah, ada di depan situ ya. Nah, dia akan berwarna biru. Tapi dia akan menyala ketika motor listriknya mati ya. Nah, sekarang dia berada di tengah ya. Ini berarti bisa dibilang kapasitas baterainya itu di setengah ya. Nah, kemudian untuk yang ujung sini, ini dia menandakan kapasitas baterainya full 100%. Nah, sedangkan untuk yang paling sini, ini menandakan kapasitas baterai itu bisa dibilang habis ya, atau hampir kosong gitu ya. Harus segera dilakukan pengecasan. Nah, kemudian lanjut kita ke bagian kisi-kisi AC-nya ya. Dia modelnya seperti ini, dan di sini dia ada sedikit aksen chrome ya di pengaturannya. Kemudian di bagian tengah sini ada tombol untuk hazard. Nah, kemudian di bagian bawah sini dia ada audionya atau entertainmentnya ya. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat dia modelnya monitor seperti ini. Di sini dia ada telepon, ada audio ya, ada connection ya, ada Bluetooth nih ya, ada info, ada setting, kita lihat. Di sini ada connection, ada pengaturan jam, kemudian ada sound, ada volume ya, ada sistem ya. Kemudian ada kamera ya di sini. Ada display settingnya. Nah, ini kelihatan ya, ada brightness, kontras, color ya, bisa diatur semua di sini ya. Kemudian di sini ada kamera. Nah, ini kamera 360-nya ya, 360 derajatnya ya, terlihat ya seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada sistem AC-nya. Sistem AC-nya seperti ini modelnya ya. Digital ya. Dan ini juga bisa auto ya untuk pengaturan AC-nya. Masih single zone ya untuk AC-nya ya di sini ya.
Kemudian di bawahnya lagi dia ada tombol start stop buttonnya ya di sini ya. Dan ini bagus nih ya, berwarna biru ya, mencirikan ini mobil listrik gitu ya. Dan di sebelahnya ada USB dan aux juga nih. Nah, kemudian di sini ada tombol untuk heater ya, untuk pemanas jok nih, baik penumpang depan ataupun pengemudi depan ya. Kalau duduk lama suka pegel-pegel gitu ya. Nah, kalau misalkan diangetin pakai ini lumayan enak ya. Jadi semacam kayak pakai koyo gitu ya, tapi dia udah include di joknya ya. Jadi enak nih untuk perjalanan jauh ya. Kemudian di sebelahnya lagi dia ada port untuk charge ya, tapi dia masih dibelikan adaptornya lagi ya. Nah, kemudian di bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, kemudian di belakangnya ada sistem dari transmisinya. Dan ini dia transmisinya dia single speed ya, karena memang mobil listrik. Dan di sini adalah tata caranya ya, tata cara menggunakan transmisi ini. Dan ini dia modelnya joystick seperti ini, ada aksen biru-birunya juga dan ada aksen silvernya ya di tombol parking di atas itu ya. Nah, kemudian di sebelahnya dia ada tombol modenya nih ya, mode berkendara ya. Di sini ada eco ya, dan juga di sebelahnya ada tombol e-pedal ya. Jadi kalau misalnya kita aktifkan fitur e-pedal itu, mobil ketika berjalan secara otomatis ketika kita melepas gas, mobil secara otomatis dia akan memperlambat. Jadi seperti kayak ngerem sendiri gitu ya. Kemudian lanjut lagi ya, kita ke bagian belakangnya. Di sini ada 2 buah cup holder. Kemudian di sini ada rem parkirnya ya. Dia modelnya tombol seperti ini, sudah tombol ya, sudah tidak menggunakan tuas. Kemudian di bagian belakangnya sini ada armrest ya. Ini lumayan nih ya, walaupun kecil tapi dia sudah dilengkapi dengan armrest. Dan dalamnya seperti ini ya. Lumayan sih ya buat naro-naro nih. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke dashboard bagian penumpang depan ya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan airbag ya. Jadi untuk fitur keselamatannya, airbagnya dia selain di pengemudi, dia juga ada di penumpang depan dan juga dia ada di pilar ya. Dia juga sudah dilengkapi dengan tweeter ya. Tweeternya lucu ya, unik nih posisinya ya, ada di situ ya. Dan untuk laci dashboardnya kita lihat, dia sudah soft opening ya. Membukanya soft opening dan juga sudah ada backlightnya, cuman ini lagi mati ya. Dan lumayan besar nih untuk laci dashboardnya. Di plafonnya baik penumpang depan dan juga pengemudi dia juga sudah dilengkapi dengan hand grip yang model retract ya. Soft retract tuh seperti itu ya, sudah bagus ya. Sudah ada sun visor dan juga sudah ada vanity mirror, walaupun dia belum dilengkapi dengan lampu. Kemudian di bagian pengemudi juga sudah ada sun visor. Dan juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya. Lampu kabinnya ya di bagian tengah sini nih, dia masih menggunakan bohlam biasa ya. Kanan kiri dia terpisah untuk lampu kabinnya. Kemudian di sini untuk spion tengahnya dia sudah day night view ya, walaupun memang belum auto dimming. Dan untuk baris belakang dia juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin ya. Dia ada di tengah sini lampu kabinnya masih menggunakan bohlam biasa ya. Dan untuk seat beltnya, di sini dia modelnya sudah high adjuster ya, sudah bisa diatur nih tinggi rendahnya ya. Sudah bisa diatur seperti ini dan juga sudah retract ya seperti ini ya untuk si seat beltnya. Nah, di sini kita lihat dulu nih untuk door trimnya, dia di bagian atas masih hard plastik ya. Dan di bagian sini juga hard plastik nih. Yang soft pad itu hanya di bagian armrestnya aja nih di sini ya. Dan di bagian armrestnya juga dia ada stitching berwarna biru ya di sini. Dan di bagian bawahnya ada cup holder dan juga ada speaker ya. Bisa dibilang saya tingginya 172 cm ya. Legroom saya sangat-sangat aman. Dan ini tadi posisi mengemudi saya ya sudah disetting. Headroom juga ya masih cukup lah untuk headroom. Kemudian di bagian jok pengemudi depan dia sudah dilengkapi dengan seat back pocket ya di sini. Begitupun di bagian jok penumpang depan ya sudah ada seat back pocketnya juga nih. Masih ada tunnelingnya yang lumayan tinggi ya. Nah, biasanya kan kalau misalkan mobil-mobil konvensional itu tunneling itu untuk saluran knalpot atau saluran gardan ya biasanya ya. Nah, tapi ini kenapa masih ada informasi dari pihak Nissan ya? Ini sebenarnya untuk mempermudah melakukan perawatan baterainya. Jadi istilahnya kita kalau misalkan perawatan baterai itu nggak usah ngolong-ngolong gitu ya, karena memang untuk si Nissan Leaf ini dia posisi baterainya melintang ya dari depan sampai belakang full. Jadi buat kalian nih nggak usah khawatir nih kalau misalkan beli mobil listrik ya, khususnya untuk si Nissan Leaf ini. Biasanya kan banyak yang khawatir, ntar kalau baterainya rusak gantinya pasti segelondong gitu ya. Nah, untuk di Nissan Leaf ini, khusus di Nissan Leaf ini dia tidak perlu semua. Misalkan karena baterainya itu dia per bagian ya. Jadi kalau misalkan ada yang rusak, jadi
Hanya perbagian itu saja yang diganti, tidak usah seluruhnya. Dan untuk joknya sendiri ya, dia pelipatannya terbagi menjadi 60-40 ya. Bagian tengah ini dia juga sudah dilengkapi dengan headrest. Dan untuk fitur dari jok belakang ini dia juga sudah support untuk ini ya, Isofix ya. Kita lihat ya, di sini juga sudah dilengkapi dengan hand grip model retract ya. Baik kanan ataupun kiri dia sudah ada untuk penumpang belakang. Untuk airbagnya ya, selain tadi di pilar depan ya, di pilar A, dia juga di pilar samping sini ada nih ya. Bisa dibilang untuk fitur keselamatan dari Nissan Leaf ini lumayan oke juga nih ya, sangat oke bahkan ya. Nah, kemudian untuk di bagian belakang sini juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya, sebanyak 3 titik nih ya. Di sini ya, penumpang tengah juga sudah dapat seat belt nih ya di sini ya. Oke, sekarang kita lihat akomodasi dari bagasinya ya. Kita buka dulu nih. Di sini menggunakan tombol elektris ya. Nah, di sini ya. Di sini ada tombol elektrisnya, kemudian di sini ada akses smart key-nya juga ya, selain tadi di samping, dan juga sudah ada lampu plat nomor, dan ini masih bohlam biasa ya, belum LED. Nah, di sini nih dia sudah ada partisinya nih ya. Seperti ini. Dan bagasinya luas banget nih ya, bisa dibilang ya. Dan di situ itu adalah porsi kursi 60 yang terlipat. Jadi dia agak lebih tinggi ya dari bagasinya nih ya, ketika kursi porsi 60-nya ini terlipat. Kemudian di sebelah kiri sini ada toolkit ya, untuk penempatan toolkit segala macam ya. Dan kemudian di sebelah sini ada cargo net nih ya, untuk naruh barang juga, dan di atasnya ada hook ya, ada gantungan nih seperti ini ya. Dan juga ada lampu bagasi yang masih menggunakan bohlam biasa. Dan ini juga yang menjadi salah satu kelebihan dari Nissan Leaf ya. Dia sudah dilengkapi dengan ban serep ya, walaupun memang space saver ya, nggak full size. Dan peletakannya ada di bagian kolong sini nih, untuk peletakan ban serepnya nih ya. Kalau kita perhatikan di bagian kolong sini dia, terutama di bagian depan situ ya, di bagian situ sampai ke depan itu dia tertutup oleh plat ya. Dan itu salah satu usaha Nissan untuk meminimalisir ya dari air ya untuk si mobil ini. Walaupun memang secara teknis mobil ini aman sekali ya dari air atau menerjang genangan gitu ya, sangat-sangat aman ya. Nah, itu tadi ya, kita udah sedikit ngebahas dari sisi eksterior, interior, fitur-fiturnya apa aja, motor listriknya seperti apa dari Nissan Leaf Zero Emission ini. Nah, selain keunggulan-keunggulan yang tadi sudah saya sebutkan, ada keunggulan lain nih ya. Di antaranya mobil ini bisa dibilang pajaknya sangat-sangat terjangkau ya. Informasi dari marketingnya itu untuk DKI Jakarta itu PKB-nya itu sekitar 900 ribuan ya. Dan juga tidak kena progresif ya untuk si mobil listrik ini ya. Kemudian juga mobil ini bebas ganjil genap. Nah, jadi ini mobil ini cocok banget nih ya buat Anda yang mobilitasnya padat ya sehari-hari di kota-kota besar ya. Dan buat Anda yang ingin melihat langsung unit ini bisa langsung datang ke Nissan Puri Indah ya, atau menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi ya untuk nomor marketingnya. Dan buat Anda jangan lupa subscribe channel AutoTune Indonesia, nyalakan juga lonceng notifikasinya, share video ini, beri komentar, serta jangan lupa main-main ke Instagram kami di autotune.id. Saya Bimo, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.